kita dampingi sesembuhnya. Misal harus diantar jemput ke rumah sakit di Jogja, di Solo, di Semarang, kita lakukan sesembuhnya. Misalkan kok perlu waktu 3 tahun, ya kita dampingi dan mereka nggak usah bingung masalah pembiayaan. Jadi semua insya Allah akan kami usahakan, kami cukupi semua yang dibutuhkan untuk proses penyembuhan itu. Siap. Itu juga nanti kalau kalau share ke teman-teman juga nggak apa-apa nggih, Pak Wiwit. Jadi mungkin teman-teman ada yang mau berbagi ataupun apapun itu mungkin bisa. Gimana Mas? Maaf tadi suaranya agak hilang-hilang ini. Oke. Jadi kayak lagi sinyalnya kental loh ya. Ya, sinyalnya Oh, obat mabit ini. iya. Maksudnya Oh, tadi itu kalau Mas siapa tadi yang baca doa ya? nih orang pusat nih Ki, Pak Wiwit, Iya. Siapa itu ya? Mas Hasan Sobri. Betul. Ini ada Oh, Hasan tambahannya, nggih. Sobri. Izin Ada Pak Wiwit. tambahannya Pak Wiwit nih Ki. Jadi Mbak Ella tambah pertanyaan. Jadi kenapa kok karena Gen Z dan zaman sekarang itu Pak Menterinya mengganti kurikulum lama dengan kurikulum Merdeka. Nah, apakah kurikulum ini cocok di Indonesia atau bagaimana? Karena pada kenyataannya implementasi di bawah atau ke sekolah itu belum 100% merdeka. Kalau menurut jenengan kurikulum yang cocok bagaimana sih Pak yang sebaiknya? Right. Terkait dengan kurikulum merdeka itu, saya juga belum bisa mengatakan bahwa kurikulum ini sangat cocok untuk kita. Ya, misalkan begini, ada bagian-bagian yang memang sesuai, tetapi juga banyak bagian yang perlu untuk dikaji ulang. Satu contoh, ada yang namanya P5. P5 itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tujuannya baik, tetapi di tataran pelaksanaan, itu di sekolah-sekolah, di tempat saya ngajar, utamanya kalau di SMP ya, itu tidak begitu maksimal karena kebanyakan itu hanya selesai pada tataran administrasi saja. Pelaporannya bagus, maka mungkin hasil atau penilainya bagus. Sementara fakta sesungguhnya tidak. Satu contoh begini, murid itu diminta untuk cinta tanah air dan bangsa. Ya kan? Cinta tanah air. Apa wujud cinta tanah air? Nah, dalam pelaksanaan P5 misalkan, satu melalui tarian. Murid dipaksa untuk menari semua, harus tahu menari Jawa. Ketika selesai proyek itu yang dilakukan dalam jangka waktu 2 bulan misalnya saja, dan itu biasanya dilakukan tergantung sekolahnya. Pilihannya satu pakai sistem blok, yang mungkin 1 minggu itu tidak pelajaran tetapi hanya untuk program P5 itu, ataupun mungkin setiap minggu ada hari tertentu yang dipakai. Misal, nah itu ternyata selesai proyek yang tari itu ya sudah, murid merasa sudah dan meninggalkan apa yang seharusnya tetap mereka jaga, keterlibatan secara emosional untuk mau menari lagi juga nggak mau. Ya itu pokoknya sekedar proyek selesai di administrasi, hanya selesai di atas kertas ya sudah. Nah itu yang menurut saya kurang. Dua, merujuk apa yang diucapkan oleh Bapak Darmaning Tias, seorang praktisi pendidikan yang sangat senior. Beliau memiliki pendapat bahwa ini adalah kurikulum dan menteri terburuk yang pernah dimiliki Indonesia. Kalau saya sih tidak mengiyakan, walaupun memang ada bagian yang perlu direvisi. Tetapi juga menurut saya kebanyakan sekarang yang saya lihat di madrasah atau sekolah, itu juga perlu bidikan, guru-gurunya perlu diperbaiki, mentalitasnya. Satu di antaranya mungkin harus ada kebijakan pemerintah bahwa kalau kita meniru dengan sistem negara lain yang bagus, hanya orang-orang yang punya komitmen dari awal mau jadi guru, boleh. Tapi kalau kayaknya kok hanya dijadikan pelabuhan terakhir karena tidak ada pekerjaan lain, ya menurut saya nggak pas begitu.
Karena mendidik manusia itu investasi yang sangat penting, maka tidak boleh seorang guru hanya karena tidak bisa diterima di fakultas lain, akhirnya ya sudahlah, saya jadi guru saja. Jadi kesannya bahwa guru itu bukan jadi prioritas untuk mereka. Itu sekali lagi pendapat pribadi saya. Nggih. Lanjutkan pertanyaan nggih, Pak. Ini banyak banget ya. Monggo. Ini kayaknya sampai besok nggak Wih, selesai-selesai nih, Pak. Ya mungkin dipilihin yang apa Nggih, ya, nggih. prioritas begitu. Nggih, nggih. aku izin Agus mau tanya Pak Iya, Wiwit, iya. Gus. Nggih. Satu ya, ini tak bacain dulu nanti kalau ada yang mau tanya sambil berjalan santai lah gitu. Sebelumnya saya mau tanya nih Pak, kira-kira dibatasin sampai jam pinten? Saya biasanya Mas, saya itu tidak pernah membatasi sampai jam berapa enggak, Nggih, karena nggih, buat saya gampangan lah. Wong kadang kalau dampingan pasien dulu pernah, saya nggih. dampingi pasien tuh pulang nyampe rumah jam 1:30. Pagi tetap Oh, nggih. bangun berangkat sekolah. Nggih, nggih, siap, siap, siap. Heeh. Nah, kalau ini kita batasi sendiri nggih sampai Oh, nggih jam ya, monggo. jam 11, tapi nanti Ya, kalau boleh. mungkin agak apa namanya molor nggih, mohon dimaklumi nggih, Pak. Oh, nggih, tidak Bias, apa-apa. biasanya teman-teman tuh semakin malam semakin semangat. Apalagi ini kan malam Jumat, Pak. Oh, gitu. Ada pengantin baru ini, Kiai Oh, siapa Sobri, itu, Mas? Oh, Mas Hasan yang doa Sobri. Insya Allah, alhamdulillah. melean kalau malam Jumat. Jadi gini Pak Wiwit, jadi ada yang tanya ini ya, cara mewujudkan komitmen seperti di YPRU untuk sekolah-sekolah PAUD gimana nggih? Tuh. Dan kan biasanya pembiasaannya itu agak berat karena di YPRU juga kan berat. Nah itu bagaimana untuk di tingkat PAUD? Begitu pertanyaannya. Saya coba untuk melihat dan memberikan jawaban eh, faktual. Maksudnya begini, karena saya juga ngajar di PAUD, sehingga saya tahu kondisi sesungguhnya. Kalau kita pengen membuat sebuah hal yang capaiannya tinggi, tetapi tidak mendapatkan dukungan dari banyak pihak, dalam hal ini sekolahan komitmen, tapi orang tua tidak, itu juga berat. Apalagi untuk anak-anak yang sekelas seumuran anak-anak PAUD dan TK itu belum bisa dipaksakan. Tapi mereka diberitahu prosedur saja. Satu contoh begini, kalau saya ngajar di PAUD atau TK, tentu saja saya harus memperlakukan secara beda antara anak-anak yang sudah memiliki pola berpikir bernalar matang, seperti anak SMP atau SMA. Jadi kalau anak kecil itu kalau bisa tidak usah satu ditakut-takuti, tidak perlu ada ancaman, tapi sampaikan saja kompensasinya. Kalau kamu begini nanti begini loh ya, tetapi tidak dengan intonasi, nada, pilihan kata yang memberikan tekanan. Yang kedua, guru juga wajib memberikan contoh nyata. Kalau misalkan menyuruh muridnya ceria, menyuruh muridnya melompat, mayoritas guru TK melakukan seperti itu. Tetapi memang kita belum bisa kok rata-rata di TK itu dibuat seperti yang apa ya, sangat proporsional. Kenapa? Karena alokasi waktu yang dipakai untuk pembelajaran di TK itu minim. Kecuali itu bisa terjadi di anak-anak tertentu ketika punya bonding kedekatan dengan orang tua dan orang tua tetap memiliki parenting yang sangat positif sesuai dengan yang seharusnya. Jadi kalau di TK rata-rata yang di sini saya bisa menemukan, menentukan, memastikan bisa dilakukan dengan capaian tinggi seperti di Guyangan. Khususnya capaiannya untuk seperti anak MTS atau Alia. Kayaknya kalau di sini belum bisa. Karena anak-anak TK yang saya tahu misalkan di TK dekat rumah itu yang mereka target itu juga terlalu tinggi. Sementara kalau saya bandingkan misalkan begini, saya dulu juga ngajar di luar negeri itu sebuah yayasan yang mulai dari TK sampai SMP. Anak-anak TK kalau di sana itu kan tidak diajarkan hal-hal yang terlalu rumit seperti anak di sini. Membuat, kemudian
latihan membaca, menulis itu tidak. Tetapi utamanya kalau di sana pelajaran namanya prosedural. Contoh, bagaimana mengantri, yang kita tidak boleh jump the queue, tidak boleh memotong antrian. Terus kemudian membiasakan permisi, maaf. Nah, seperti itu. Jadi kalau harus dipaksakan dapat sesuatu yang capaiannya tinggi seperti di MTS atau Aliyah, terlebih dengan capaian yang diinginkan seperti di RU, kayaknya kok belum bisa kalau di sini. Karena orang tuanya juga di rumah rata-rata permisif sekali ke anak-anak. Orang-orang kita kan agak berbeda dengan orang di luar negeri sana. Misalnya begini, masih kecil, persentase orang di sini ketika anaknya diajar renang, ego-egonan, anaknya dicemplungno gitu, kayaknya sangat jarang. Kalau di luar negeri kan, ya dia pasti punya cara untuk survival gitu. Nah, secara kultur kayaknya belum siap deh kalau yang anak-anak TK. Tapi kalau dimulai dari SD yang pola pikirnya sudah mulai agak beranjak pakai logika, agak mulai menuju ke berpikir secara matang, ya mungkin bisa. Tetapi kalau TK, PAUD kayaknya kok belum bisa ya. Bukan pesimis saya, tetapi melihat bahwa kultur kita orang tua masih belum bisa memberikan apa ya, sesuatu yang firm, kuat pada anak-anaknya. Jadi mereka belum memiliki bekal yang cukup untuk bisa memulai dan langsung mencapai hasil seperti yang diinginkan tadi. Begitu, Mas. Siap, Gus. Monggo Gus Hasan Sobri. Izin Pak Wid. Siap. Langsung mawon nggih. Langsung Sangat, di Gus. itu ya. Nggih, siap-siap. Sing pertama niku apa ya? Mungkin juga ada kegelisahan teman-teman. Mungkin kan ada teman-teman yang masih mempunyai bayi dan dia beberapa dari teman-teman itu ada kegelisahan dalam menentukan sekolah pertama itu. Ya, mungkin pas kebetulan Pak Wiwit kan juga ngajar di PAUD, mungkin ada apa trik-trik gimana cara menentukan uh, PAUD pilihan yang terbaik gitu. Yang dia harus dibekali sebagai orang tua tuh milihnya seperti apa tempat pendidikan itu buat anak kita. Nah, yang kedua ini kok ini Pak Wiwit kayak secara parenting tadi ngutip Bu Eli Risman itu, wah ini ibu parenting nih. Termasuk juga saya pengagum ini Pak Wid. Sebenarnya Howard Gardner itu yang multiple intelligence itu. Nah, itu kan menarik sekali itu yang method of teaching-nya itu kan. Yang multiple intelligence sampai dulu ada Pak Munif Hatip. Nah, sampai lanjut Bang Lendo itu bikin sekolah lapang sampai diadopsi dulu menterinya Pak Anies Kurtilas itu kan. Tapi ketika dalam prakteknya ada salah satu teman kan kita coba buat uji di salah satu SMK dengan pendekatan multiple intelligence itu, karena kan kita mendudukkan ya semua anak bintang punya potensi, nggak ada perbedaan gitu. Itu ternyata banyak benturan gitu. Ya sebelum kurikulum merdeka ini sih. Nah seperti itu untuk sharing yang kedua Pak. Yang pertama tadi pertanyaan itu Pak, bagaimana mungkin ada kiat-kiat kita sebagai orang tua nanti kalau punya anak, cara menentukan anak kita memasukkan patut itu yang seperti apa? Mungkin itu. Terima kasih Pak Wid. Oke. Ini juga jawaban saya mungkin receh loh ya. Karena saya tidak dari background kependidikan usia dini. Cuman dari kebiasaan saja atau dari keterlibatan saya ngajar di PK atau PAUD. Mungkin begini jawabannya. Kita harus yakin, kita harus tahu bahwa sekolah pertama dan terbaik bagi anak itu di ibunya. Jika seorang anak memiliki kedekatan, keterikatan yang positif dengan ibunya, dan ibunya pasti juga harusnya positif ya. Dia bisa menempatkan anak, oh kalau anak seusia sekian tuh dia harusnya bisa apa. Yang sewajarnya tidak usah harus memaksakan anak terlalu tinggi. Karena kadang-kadang kalau orang tua sudah memiliki keinginan terlalu tinggi, jika itu tidak terpenuhi, maka ada emosi yang terlibat di sana. Pahami bahwa setiap anak memiliki kapasitasnya masing-masing dan tidak bisa disamaratakan. Kemudian kalau misalkan memilih PAUD,
sebenarnya kalau pemerintah itu kan sudah memberikan batasan apa yang boleh dan wajib dilakukan secara garis besar murid-murid di PAUD atau TK. Tetapi di lapangan itu sangat berbeda. Misal begini, aslinya anak-anak lulusan TK tidak wajib bisa membaca. Guru SD ketika menerima murid itu tidak boleh memaksakan bahwa hanya yang sudah bisa membaca yang kami terima. Itu nggak boleh. Tetapi fakta di lapangan kan tidak begitu. Di TK seringkali sudah diajarkan membaca, termasuk anak saya, dan saya tidak mau intervensi ke sekolahan. Karena ya sudahlah, itu urusannya sekolah. Walaupun kalau anak saya pribadi tidak pernah saya paksakan. Boleh, iya, bagus, selama dia nyaman. Karena anak-anak itu harus diposisikan dalam posisi nyaman, tahu kewajiban, dan itu tidak melanggar etika. Maka silakan saja. Itu, nek saya. Tetapi kan ya tadi, fakta di lapangan itu sangat berbeda. Guru-guru itu seringkali mengajarkan sesuatu yang di luar batasan-batasan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Dan itu berlaku secara umum. Bahkan di sekolah-sekolah yang agak kota, ketika ada anak yang lulusan TK mau masuk SD tidak bisa membaca, sekolah-sekolah tertentu itu nggak mau terima. Dan itu terjadi dulu di sebuah sekolahan di Juwana. Saya diminta tolong oleh teman, Pak, kan aturannya memang tidak harus bisa membaca, tapi kenapa anak saya ditolak? Alasannya, saya udah kapasitasnya, tapi ternyata ada anak lain yang diterima. Itu kan diskriminasi. Gitu. Memang saya itu, anak saya belum bisa membaca, tetapi kan memang tidak dipaksakan, tidak ada aturan bahwa hanya anak yang sudah bisa membaca yang diterima. Itu terkait dengan pemilihan PAUD yang terkait dengan berikutnya keberlanjutan. Di kita sekali lagi bahwa mentalitas guru-guru kita, termasuk saya ya, itu juga banyak yang belum baik, banyak juga yang masih perlu untuk diperbaiki, untuk dikondisikan sesuai dengan yang seharusnya. Yang kedua tadi pertanyaannya apa tadi ya Mas? Saya tidak karena tidak menulis apa ya? Oh ini aplikasi untuk diterapkan tadi ya multiple intelligence karena ada benturan. Iya sih. Memang kita harus meyakini bahwa setiap anak itu pasti memiliki kapasitas masing-masing yang tidak bisa kita paksakan. Jika memang dia ketertarikannya dalam A, kita tidak bisa membuat dia harus menyukai B. Selama hal itu baik, selama hal itu bisa membuat dia menjadi pribadi yang positif, ya menurut saya tidak apa-apa. Multiple intelligence itu tidak bisa diterapkan pada semua orang. Dan sekolahan sama, kan ada orang tua yang mengatakan begini, Pak, murid itu diajari puluhan mata pelajaran. Sementara yang ngajar kan guru beda-beda. Tentu saja murid dibebani, dijejali dengan begitu banyak ilmu, tetapi yang memberikan beda-beda sementara anak harus bisa semua. Nah, versi saya begini, kita semua yang sudah lulus dari pendidikan formal SMA katakanlah, menjalani hal yang sama. Kita tidak wajib bisa 100%. Ketika tidak pernah diajari, tidak bisa, wajar. Tetapi ketika diajari kok tidak bisa, itu memalukan. Nah, sewajarnya saja, kita tidak harus menguasai 100% kok. Di limit batas bawah, selama kita paham saja, itu sudah bagus menurut saya. Nah, pengembangannya nanti ketika dia sudah punya pilihan. Karena ketika dia lulus SMA, aliyah, SMK, baru di situ dia bisa memilih menentukan, saya itu pengen terlibat secara lebih mendalam di bidang apa. Jadi multiple intelligence itu tidak bisa diterapkan pada setiap seluruh anak dan itu tidak bisa dipaksakan karena ya kalau kita belajar dari teori pendidikan kan kalau kita melatih seekor ikan untuk bisa memanjat pohon itu seperti kita mengecilkan kemampuan dia yang lain. Itu kan. Ya semoga saja sih nanti ada review untuk kurikulum mana yang mungkin lebih aplikatif untuk siswa-siswa kita. Karena kalau melihat sekarang, katanya kemarin ketika saya menonton acara di televisi, ada beberapa pakar pendidikan yang mungkin berdebat waktu itu, kita capainya inginnya tinggi dengan panduan target, kemudian contoh sekolah-sekolah di Finlandia.
yang katanya memiliki sistem pendidikan terbaik. Kalau di kita kan agak berbeda karena secara kultur orang kita itu susah sekali untuk diajak hal yang baik. Satu contoh yang mudah. Setiap anak lulusan TK itu harusnya tahu bagaimana membuang sampah pada tempat. Tapi kan faktanya anak lulusan SMA, aliyah, bahkan teman-teman yang sudah lulusan dari kampus masih banyak yang buang sampah sembarangan. Aslinya dia itu kayak nggak lulus TK kan. Nah, jadi mentalitas itu loh yang sangat diperlukan. Kalaupun diinginkan targetnya pengen seperti negara Finlandia, secara kultur kita berbeda, maka nggak usah terlalu memaksakan. Apa yang buruk kita perbaiki saja. Contoh tadi ya masalah mentalitas, komitmen, konsisten, disisipkan nilai-nilai keislaman bahwa sifat wajib Nabi itu kan ada 4, sidik, amanah, tabligh, fatonah. Nah, itu aja yang ditegaskan bahwa anak bisa dipercaya, anak harus jujur. Nah, itu. Karena kalau kita terlalu tinggi capaiannya, bandingannya dengan Finlandia, nggak sampai, kebanyakan hanya di atas kertas. Begitu sih, Mas, menurut saya. Ya, terima kasih Pak Wid. Kalau Mas Sobri, maaf, saya biar flashback mengingat lagi. Mas Sobri itu rumahnya mana ya? Saya Agung Mulyo, Pak. Juwana. Oh gitu, ya ya. Saya Dulu sekarang. barengan sama Arif Konian Sumartono nggak sih? Ya ini di bawah ini nih, nongol nih. Iya, Ya, bareng sama Mas Arif itu bareng. ya bareng. Ah. Oke. Ya Mas Arif ini masih di Juwana, Ya, beliau. saya kadang-kadang ketemu kok karena kalau tidak salah Mas Arif itu juga, nah itu orangnya ketemu di Kejen ketika waktu itu masih jadi pengantin baru. Iya, iya betul sekali Pak. Nah, iya kan? Iya. Tuh, saya ingat Mas Arif Konian Sumartono itu orangnya pendiam, pemalu, tetapi eh, apa ya, positif sih orangnya. Jadi nggak mau yang aneh-aneh macam-macam gitu. Terima kasih Pak. Kemarin habis ketemu di Kajen, Kak. Oh. Itu tadi sempat kelihatan itu tadi siapa ya? Assalamualaikum. Oh, Dokter Febri. Waalaikumsalam. Febri Oh. Sidik. Nggih, Nggih. Pak Dokter spesialis anak, Pak. Masya Allah. Saya kayaknya pernah ketemu ya. Febri itu rumah mana? Jaken gitu. Nggih. Pernah ketemu di rumah sakit Suwondo ya? Nggih. Iya. Ya, dulu pernah sempat kerja di sana, tapi enggak yang lama. Itu Sekarang di mana Mas Febri? nikah. Sekarang di Pak. Masya Allah. Alhamdulillah. Agama. Kemarin dikasih tahu sama Kak Zaki, nggih. Terus pemateri ini jenengan yuk, kulo ada kayak zaman dulu kan apa ya namanya? Mungkin semua ustadz atau Pak Yai yang ngajar di Guyangan, nggih. Kulo nih seneng apa ya? Menghormati gitu. Tapi salah satu orang yang saya kagumi nggih, anu panjenengan Pak Weh, Wid, ono wong karena ngunggul iki ngul. karena nggih niku nggih apa nggih karena kan zaman dulu itu masih apa ya, walaupun saya mondok itu kan jujur ya kayak terpaksa dulu kan. Terpaksa terus kemudian ketemu sama orang-orang yang mungkin sebelumnya eh, pemikirannya agak berbeda ya, mungkin masih kecil, masih labil gitu, masih eh, pengen mencari apa sih tujuan hidup itu gitu. Di pondok itu kan kayak gitu, waktu kecil, masih kecil. Terus ketemu sama Pak Wid, menceritakan dunia luar ya. Terus pernah yang berkesan tuh kalau nggak salah Pak Wid pernah kerja di sebuah hotel kalau nggak salah ya. Hotel, terus dari situ bisa belajar bahasa Inggris, terus bisa lancar, tiba-tiba keluar terus mengajar gitu. Padahal tidak ada background background mengajar gitu. Terus saya berpikir gitu,
saya ini bukan kultur keluarga yang Islami gitu. Kemudian saya dicemplungke, dimasukkan ke dunia yang Islami di pondok itu. Terus saya berpikir, ya mungkin kalau nggak dicemplungke mungkin saya nggak bisa gitu. Terus ternyata hal itu nggak nggak cuma di pondok. Ternyata habis itu saya dicemplungke lagi di dunia kesehatan yang mana backgroundnya berbeda sekali sama yang di pondok ya. Yang eh, semuanya itu homogen ya. Kemudian di kedokteran tuh yang heterogen campur sama mungkin ada yang Islami, ada yang nggak Islami kayak gitu. Terus sampai sekarang terus saya mikir eh, sebenarnya kalau kita dipaksa, dipus untuk melakukan sesuatu, kadang-kala awalnya nggak mau gitu. Tapi akhirnya kalau kita sudah terbiasa, akhirnya kita bisa kok kayak gitu. Banyak juga yang dimana ketika saya ini di dunia kesehatan ya, di dunia kesehatan tuh hampir mungkin 70% atau 60% lah, nggak sebanyak 70%. 60% mungkin dari teman-teman seangkatan saya itu kebanyakan kayak iya karena dorongan orang tua untuk menjadikan anaknya sebagai dokter kayak gitu. Tapi akhirnya justru orang-orang yang dulu katanya yang ah saya punya passion nih, punya passion kedokteran, punya passion kesehatan, yang harapannya nanti akan mempermudah dalam pendidikan itu nggak menjamin gitu. Ternyata kayak gitu. Ternyata orang-orang yang didorong, dipus itu ternyata bisa juga yang berhasil dan banyak juga. Bahkan orang-orang di mungkin di kehidupan kedokteran mungkin awalnya nggak tertarik gitu, mereka mah berprestasi gitu. Nggak cuma satu dua orang tapi banyak juga. Nah, ketika saya sekarang menjadi orang tua gitu, eh, bagaimana cara kita itu untuk mendorong anak kita menyenangi apa yang kita sukai kadang-kala gitu. Satu itu, dua, tapi tidak apa namanya mengekang dia itu harus di seperti apa yang kita inginkan. Terus yang kedua, sejauh mana kita hmm, memahami ataupun eh, keterlibatan orang tua dalam eh, membantu pendidikan di keluarga kita gitu, anak-anak kita kan soalnya kan di sekolah kan sudah diajari nih kayak gitu. Nah di rumah eh, kayak ada budi pekerti itu kan kalau sekolah kadang-kadang ada juga kan yang tidak sampai menyeluruh gitu. Karena saya juga punya ponakan juga di insan cendekia juga sekolah di berprestasi nilainya bagus-bagus, ibaratnya juara lomba dan sebagainya kayak gitu. Tapi ketika saya lihat di rumah, apa namanya dorongan orang tua yang mana mungkin background orang tua bukan orang yang Islami ya, itu jadi kayak mubazir gitu, bukan mubazir ya, tapi kayak ada yang kurang kayak gitu. Nah, peranan orang tua sejauh mana dalam mendidik anak kita supaya anak kita itu eh, bisa mengimbangi eh, prestasi yang di sekolah sama prestasi yang di rumah kayak gitu. Nah, terutama ya tentang akhlak maupun adab ya, terutama itu. Eh, terima kasih sebelumnya Pak Wid. Ini ya benar tadi teman-teman yang ada yang bilang kan, udah lama banget nggak ketemu Pak Wid. Ya saya pun juga senang ya bisa ketemu Pak Wiwit yang mungkin tadi disebutkan dari dulu yang nggak berubah ya, masih muda, masih energik ya. Jam berapa ini? Hampir jam 11 namun masih semangat gitu. Ya mudah-mudahan eh, Pak Wid sehat selalu, keluarganya juga tambah berkah. Ya, terima kasih Pak Wid. Oke deh, siap. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Mas Febri Sidik yang eh, dulu pernah ketemu. Dan saya menyapa dulu. Karena biasanya murid-murid spesial itu saya selalu ingat. Bahkan kakak kelasnya Mas Yaki juga, saya masih ingat. Namanya panjang. Muhammad Abdul Hakim Fuad Mukhlis Al-Baihaqi. Rumahnya Rembang. Itu aja masih ingat hurufnya ada 40 gitu namanya.
Ya, terima kasih atas pujiannya ya. Walaupun saya harus mengatakan saya itu sudah hampir 50-an tahun. Dan ya berusaha untuk enjoy apapun, itu mungkin yang kadang-kadang agak, ya terima kasih orang menganggap saya awet muda, padahal saya sebenarnya awet usil itu. Oke, mencoba untuk menjawab sedikit tadi yang disampaikan Mas Febri, walaupun sebenarnya saya tahu aslinya dalam hal tertentu Mas Febri itu kan jauh lebih tahu daripada saya, karena ini juga terkait dengan psikologi anak, psikologi perkembangan. Cuman kadang-kadang mungkin apa ya, ngetes saya ini asli. Oke lah, jadi begini, bagaimana menyenangi sesuatu yang kita suruh agar anak itu benar-benar mau terlibat dan benar-benar dia menemukan, oh iya sih, saya tidak hanya disuruh orang tua, tetapi saya juga harus senang. Pertama-tama pahami orang tua dan anak itu seperti sebuah tim. Kita tidak bisa memaksakan si anak harus begitu, sementara kita keinginannya dengan arah yang berbeda. Satu tim itu kan harus satu tujuan, contoh tim sepak bola ya. Antara pelatih dengan pemain itu ya harus satu. Ketika niatnya kita sama-sama membuat gol, maka harus mau, pelatih harus mau mengarahkan, yang diarahkan juga harus mau menerima. Mungkin dari luar lapangan, pelatih melihat celah di mana kita bisa membuat gol. Begitupun dalam mendidik anak, bagaimana agar anak itu bisa menyenangi yang diminta orang tua dan dia juga nyaman di sana. Bentuklah teamwork yang baik. Maka jangan pernah memaksakan, tapi awali dan kawal dengan namanya komunikasi. Misalkan orang tua menginginkan ini, anak tidak nyaman, alasannya kenapa? Yuk kita berdialog tanpa mengedepankan emosi dan justifikasi. Pokoknya kalau ayah atau ibu begini, kamu harus begini. Tidak bisa seperti itu. Tapi kita bangun komunikasi yang baik saja. Di situ mulai akan ada keterbukaan, saling pengertian, karena intinya bahwa anak itu bukan miniatur dari kita, anak itu bukan pelaksana mimpi kita yang tertunda, tetapi mereka punya mimpinya sendiri yang ingin diwujudkan. Tugas orang tua adalah mengawal, menjaga selama itu baik, selama itu positif, kita dorong saja dengan backup-nya dekangannya pusat. Nah, serahkan semua kepada Allah, maka kita harus yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik penjaga. Sebaik-baik yang mengarahkan, sebagus apapun skenario kita, tapi ketika Allah tidak mengendaki, nggak mungkin. Maka jangan memaksakan setiap kehendak kita. Teamwork yang baik itu tidak setiap orang tua bisa. Karena untuk mau menyelami, bisa dekat, memang harus terbangun komunikasi sejak awal. Maka intinya parenting itu kan bisa menyatukan orang tua harmonis dengan anak sejak kecil. Jika saja orang tua tidak pernah membangun kedekatan sejak kecil, sebutan dalam hal tertentu kan bonding ini ya. Bonding orang tua dan anak tidak ada, maka biasanya anak cenderung aben, dikandani bapak ibu itu bandel. Tapi ketika anak punya bonding yang dekat dengan orang tua, bagus, maka biasanya tidak akan seperti itu kok. Saya alhamdulillah menerapkan seperti itu. Satu di antara untuk membuat bonding itu bercerita sebelum tidur. Ini tradisi yang sudah banyak sekali luntur. Anak-anak saya sebelum tidur masih sering sampai sekarang saya bercerita, ngarang cerita spontan langsung terkait dengan nilai kepahlawanan, kejujuran dan lain-lain. Enggak apa-apa, ketika dia masih balita itu bagus. Ganti juga berganti peran, kadang anak yang bercerita. Nah, di situ terjadinya bonding, orang tua dan anak bisa saling tahu, membangun kedekatan emosional. Jadi kita tidak bisa memaksakan anak harus menyenangi sesuatu yang kita inginkan. Tetapi bangun komunikasi, anak pengennya seperti apa, kita pengennya seperti apa, dikomunikasikan, akan ada win-win solution seperti itu. Karena sekali lagi, anak bukanlah miniatur kita, anak bukan yang jadi orang yang merealisasikan impian kita. Saya dulu pengen jadi dokter, maka anak saya harus jadi dokter. Sementara passion dia mungkin jadi seorang arsitek, katakan. Ya, kasihan, karena yang menjalani hidup nanti dia. Yang penting orang tua tahu bahwa semua itu baik, harusnya orang tua paham untuk mendukungnya. Alhamdulillah saya tidak pernah memaksakan anak-anak saya sih. Dari yang pertama, alhamdulillah sekarang kuliah di Brawijaya semester 6, saya juga tidak pernah memaksa.
Yang penting gini, ketika kamu pengen jadi apa, komunikasikan dengan orang tua sanggup untuk memberikan support terbaik, kamu yakin itu baik, jalankan. Insya Allah Tuhan sudah menyiapkan jalan untuk kamu. Selama kamu bisa menjaga komitmen kebaikan, nggak apa-apa. Insya Allah ayah akan selalu support. Itu yang pertama tadi ya. Kalau yang kedua, misalkan satu contoh tadi Mas Febri cerita ada saudaranya kalau di sekolah itu juara. Tetapi di rumah kan ternyata tidak seperti itu nilai kebaikannya. Atau harapan dari orang tua juara ya dimanapun juara misal. Tidak seperti itu karena nanti ketika masuk dunia kerja, apalah artinya kemampuan akademis ketika dalam hal kerja nanti yang diperlukan itu bukan utama. Jadi saya membaca sebuah jurnal waktu itu psikologis. Jadi ketika orang-orang banyak yang menomorsatukan kemampuan akademis, ternyata tidak. Yang paling menentukan kesuksesan orang itu kematangan psikologis. Bagaimana dia bisa menempatkan dan memantaskan diri, bagaimana bisa menghargai orang secara proporsional, dan di mana dia bisa jadi bagian dalam teamwork. Karena kalau zaman sekarang ini, hampir semua pekerjaan itu melibatkan orang-orang lain. Maka di situ yang lebih menentukan kesuksesan orang di bidang yang dipilih dia. Jadi buat saya pribadi sekali lagi saya nggak pernah memaksakan anak-anak saya kamu harus jadi juara, nilai kamu harus terbaik, tidak. Lakukan semampu kamu, selama itu kamu lakukan dengan cara terhormat. Ayah bangga. Itu sih kalau saya, karena anak punya kapasitas kemampuannya masing-masing. Belum tentu kalau orang tuanya cerdas, anaknya bisa sama cerdasnya dengan orang tua. Nah kalau begitu kan agak susah juga. Bagaimana kalau orang tua itu mendapatkan barokah berupa anak, ya kan, titipan dari Allah berupa anak yang berkebutuhan khusus. Kasihan juga. Nah, ini karena saya tadi ngelesi itu anak berkebutuhan khusus. Dia menyandang autisme, kemudian orang tuanya memang cerdas, dari background keluarga yang secara ekonomi sangat layak, sangat kaya begitu. Tetapi anak ini kan perlu orang-orang yang bisa mengarahkan, membimbing dia untuk jadi pribadi yang lebih matang begitu. Karena kebanyakan anak autis itu memiliki hambatan dalam bersosialisasi. Jadi ya kalau kembali ke akar tadi bahwa bagaimana peran orang tua agar anak itu bisa seimbang antara prestasi di sekolah dengan di rumah. Itu perlu bonding, perlu kedekatan, perlu pemahaman bahwa setiap anak diciptakan unik dan berbeda, punya kapasitas masing-masing. Selama anak itu bisa tetap dalam hal kebaikan, orang tua seharusnya mendorong saja. Toh kalau orang Islam harus percayakan bahwa jodoh, rezeki, dan mati sudah diatur. Sekuat apapun kita ingin meraihnya, kalau memang bukan hak atau bagian kita, kayaknya juga percuma. Kesannya nanti malah sakit hati sih menurut saya. Maka sampai sekarang saya memberikan pemahaman ke anak-anak saya, lakukan yang terbaik dengan cara terhormat, jadi apapun itu sudah ada jalan ketentuan dari Allah. Ikhlaskan saja, nggak masalah. Begitu. Begitu Mas Dokter Febri ya. Oke, terima kasih Pak. Ya, kalau di sini nggak usah manggil dokter, Oh gitu. semua sama. Oh, Oke, iya. jadi eh, hampir sama, sama ataupun apa yang dikatakan Pak Wiwit memang anu ya, intinya tentang bonding ya. Bonding itu kadang-kadang kan nggak semua orang sama penerapannya, dan juga nggak semua orang bisa menerapkan semua apa yang teori sama yang kenyataannya kayak gitu. Kadang-kadang saya ngasih materi tentang parenting atau tentang bonding ke mungkin pasien ataupun ke uh, kelompok sesuatu, kelompok apa namanya kayak di sekolah ataupun di waktu di poli kayak gitu. Kadang-kadang saya tuh merasa kayak ini masih belum pantas gitu loh Pak. Belum pantas dalam ada gini. eh, saya di rumah, yo alhamdulillah anak saya ya karena kan masih kecil ya, masih 3 tahun setengah itu. Ya, alhamdulillah sesuai teori sih udah cukup
tumbuh kembangnya sudah sesuai kayak gitu. Kemudian ketika menghadapi zaman sekarang itu kan tuntutannya lebih tinggi ya, ibaratnya TK harus sekian, harus bisa apa aja kayak tadi yang SD harus sekali hitung dan sebagainya. Terus terus saya jadi mengerti banyak intinya itu ke pendidikan karakter ataupun pendidikan mental itu memang yang terbaik dari orang tua kayak gitu. Terus pendidikan ketika di sekolah, pendidikan ketika di mungkin sekarang ada yang namanya lewat internet ya kayak gitu. Kita lihat apa namanya psikolog, profesor ataupun ahli dalam bidang parenting kayak gitu. Senang gitu ketika kita bisa mengajarkan dengan apa yang kita pahami itu senang kayak gitu. Terus dengan apa yang sekarang panjenengan jelaskan tadi, sebenarnya intinya itu satu ya kemauan orang tua, dua komunikasi orang tua terhadap anak, yang ketiga konsistensi yang harus diterapkan sampai kapan? Sampai sampai seterusnya gitu. Terus mungkin ya buat teman-teman di mana yang mungkin baru punya anak kecil ataupun punya anak lebih dari satu ya, mungkin kan masih kecil-kecil nih, masih repot gitu. Yakinlah bahwasanya eh, ketika kalian sudah punya ilmunya, coba diterapkan pelan-pelan sedikit demi sedikit nanti ya, akhirnya jauh lebih bisa juga kok. Tuh. Ya mungkin eh, ini apa ya? Ya saya ucapkan terima kasih Pak Wiwit sudah memberikan ilmunya kepada kita semua di sini gitu. Oke. Ini bukan penutup gitu. Ini bukan penutup tapi eh, saya ucapkan sekali lagi terima kasih teman-teman saya dikasih kesempatan untuk bertanya ya. Mungkin dari beberapa kali pertemuan ya baru kali ini ya. Mungkin saya banyak ngomong kayak gitu. Mungkin sebelumnya terakhir yang pas tuh sama-sama Mbak siapa ya? Mbak Salwa kalau salah tuh. Ya, itu saya mungkin agak lama, mungkin baru kali ini lagi saya bisa agak lama. Terima kasih Pak Wiwit, eh, Pak Yaizaki maupun Kang Sobri ya, yang selalu menyiapkan apa namanya membantu teman-teman kasih siraman rohani kayak gini ya dengan berbagai kesibukan masing-masing. Terima kasih sebelumnya. Monggo Mas Zaki, masih ada hal yang lain? Oke, mungkin bisa ada yang bertanya lagi atau ini di Japri kulo banyak ya Pak. Kulo jadi bingung ini mau milih yang mana. Nomor satu, nomor dua, apa nomor tiga ini juga masih bingung. Jadi yang mau bertanya kita kasih kesempatan 2 kali lagi nggih Pak. Oh, nggih, monggo. Nggih, 2 kali lagi dan harus membuka video. Jadi biar Oke. biar enak. Nah, ya. Oh, Japri 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 Ayo terus. monggo loh gitu kan. Heeh. Nanti pertanyaan terbaik dapat voucher umroh dari Mas Zaki Wah, voucher haji. dalam dalam bentuk brosur. Nggih, nggih. Siap, siap. Monggo, kawan-kawan. Monggo, halo. Ini dikasih kesempatan loh. Soalnya yang Japri di grup atau apa banyak sekali. Jadi mau tak pilih ntar kasihan yang lain. Langsung saja ini ada Pak Wiwit bisa langsung ditanyakan. Mbak siapa tadi ya? Ini ada Mbak Niswa, ada siapa tadi juga? Mbak Niswah itu Mbak, Khair eh, Niswah yang rumahnya Ndoro Payung, betul? nah ayo Mbak Niswa mana? Ada Mbak, ada Mbak Tri, Mbak Tri juga ini Pak Wiwit, Ini Mbak siapa? Rohmah. Mbak Rohmah Oh, itu katanya temennya Pak Wiwit juga. Tri Rahmawati. Nah, nggih. Ya, itu selain saudara juga teman ngajar di SMP. Siapa?
Kayaknya teman-teman itu kan agak malu-malu begitu, Thomas. Ini Oke. padahal ada loh, Mbak Niswa, tapi belum buka Iya, Gus. chat. No, Nah, nggih. Mas. Mana videonya? Buka dong. Izin ya. Nggak buka dulu videonya, soalnya maaf ya Pak Wiwit ya. Ini Oke, saya tutup dulu itu ya videonya, nggak apa-apa oke, ya tidak Pak. apa-apa. Ini Mbak Niswa yang dari Juwana. Nggak, ini saya Pak Rohmah dari Sambilawang. Oh, nggih. Adik iparnya Pak Mariono Pohijo, Pak. Oh, nggih, nggih, ngertos. Pak Mariono Ya, dulu teman saya ngajar di Gembong. ya, sekarang kan di SMK Kesuma, Pak, beliau. Oke. Ya, saudaranya Mas Pipin, Pak. Turene angkatan jenengan. Oh, nggih, Mas Pipin Udianto. Di Kudus, Pak. Nggih. Nggih. Iya. Ini mau tanya sih, Pak. Sebetulnya pripun nggih? Ini kan anak itu kan TK nggih, Pak. TK usianya kan masih TK. Oke. Terus karena kesibukan saya, kadang tuh saya khawatir, Pak, kalau misalkan anak itu kurang kasih sayang dari saya sebagai orang tua. Meskipun saya itu sedikit waktu, tapi memang kualitasnya untuk anak, Pak, gitu. Nah, semakin ke sini kok kayak ada yang mengganjal ya, Pak. Maksudnya tuh eh, masih dilema sih, Pak. Maksudnya antara karir apa anak gitu kan, Pak. Tapi sebisa mungkin saya tuh bisa bagi waktu gitu loh, Pak, antara prioritas anak sama prioritas sama kerjaan kayak gitu, Pak. Nah, menurut jenengan pripun nggih, Pak? Apalagi kan anak itu masih kecil gitu kan, masih TK, usia 5 tahun. Saya takutnya itu kalau kurang kasih sayang dari mamanya gitu loh, Pak. Itu aja sih, Pak. Minta solusinya itu, Pak. Nggih. Terima Solusi kasih, Pak konsolasi Wiwit. ya. Nggih, sami-sami. Ini pertanyaan yang sulit. Maksudnya gini, kadang-kadang saya memberikan sesuatu nanti juga di akhirnya untuk menentukan itu juga dilematis. Karena saya bisa memberikan solusi, tetapi kan pelaksananya tetap bukan saya. Yang kena efeknya bukan saya. Saya khawatir gitu. Cuman saya mencoba untuk lebih bijaksana, mengambil jalan tengah, tidak memenangkan dari sisi saya yang bukan pelaku, tapi juga tetap meyakini bahwa itu ada apa ya, moderat lah, tidak terlalu frontal begitu. Kalau menurut saya, kalau memang diyakini atau tidak memberikan kemantapan hati, seorang wanita itu kan memang tidak wajib sebagai pencari nafkah. Maka kalau dikaitkan dengan hal lain bahwa madrasah atau sekolah pertama bagi anak itu ibunya, jangan sampai anak kita itu salah asuh, kurang kasih sayang, yang akan kita sesali di akhir nanti. Apalah artinya kita bergelimang harta, apalah artinya kita dikelilingi dengan banyak kemewahan, tapi ternyata anak kita tidak bisa menjadi yang kita harapkan sesuai dengan keinginan kita. Ini bukan masalah pilihan karir anak ya, tetapi suatu saat pasti ada masanya di mana kita harus menilai anak kita. Karena dulu saya tidak memberikan perhatian sepenuhnya, maka anak itu seperti ini. Mungkin saja akan muncul suatu saat permasalahan seperti itu. Jadi kalau ditanyakan tadi bahwa saya itu bingung memilih karir atau anak. Karena ada kekhawatiran bahwa anak itu kurang kasih sayang dari saya. Yang tahu masalahnya dan pertimbangan A, B, C, baik buruknya, sisi positif negatifnya kan jeneng. Dipilah misalkan begini. Seandainya saya menomorsatukan keluarga, apakah itu mempengaruhi terhadap tegaknya ekonomi keluarga saya? Apakah akan timpang, apakah oleng atau tidak? Satu. Yang kedua,
pastinya untuk memilih itu perlu pertimbangan dari suami. Setinggi apapun jabatan istri di rumah, tetaplah harus ikut dengan keputusan yang dibuat suami. Karena katanya ya, saya tidak ngajar agama. Tapi kalau yang saya dengar dari Pak Yai bahwa ridhonya suami, itu juga akan jadi jalan ridhonya Allah. Jenengan tentukan kalau misalkan diniati lillahi ta'ala harus mundur, ya harus ikhlas. Tidak boleh ada penyesalan. Tetapi ketika jenengan masih merasa belum menemukan momen yang tepat, sebagai orang Islam gitu kan biasanya istiqoroh lah, ataupun mungkin konsultasi dengan yang lebih tahu, dan libatkan suami. Karena jangan sampai keputusan di akhir, misalkan pengen berhenti tapi suami nggak ikhlas, atau pengen lanjut tapi suami agak gundeli. Karena berkeluarga, rumah tangga itu tanggung jawab bersama, walaupun kendali kemudian ada di suami, tapi istri boleh saja memberikan input, masukan, feedback untuk akhirnya jadi pertimbangan kesepakatan bersama. Iya. Jadi gini Pak Wiwit, sebetulnya itu bukan masalah ekonomi itu enggak Pak. Bukan suami tidak ridho itu enggak. Justru suami malah dukung banget Pak karir. Cuma permasalahannya itu kan sebetulnya itu udah dari tahun lalu sih Pak, udah pengen lah udah jadi mama rumah tangga aja gitu kan. Tapi malah dari perusahaan yang nggak ngizinin gitu loh Pak. Intinya kayak gitu, intinya masih dibutuhkan lah, masih berperan gitu loh Pak. Maksudnya kayak gitu. Nah, saya tuh bingungnya ke situ sih Pak. Saya tuh udah kayak udahlah, udah apalagi sih yang diituin gitu kan. Udah ini udah sampai ibaratnya kan udahlah ini puncaknya udah selesai gitu kan. Tapi dari kantor tuh masih kayak mempertahankan gitu Pak dengan alasan saya masih butuh kamu gitu loh Pak, ibaratnya kayak gitu. Nah, dalam sisi lain, saya cerita sama suami itu ya nggak apa-apa, nggak masalah gitu kan. Selama kamu happy, selama kamu enjoy, selama kamu nggak lupa dengan kewajibanmu seorang istri dan seorang mama, nggak masalah gitu kan. Terus saya tuh gimana ya Pak, ketakutan saya sih Pak sebetulnya kalau kasih sayang sama anak gitu kan. Apalagi kan adanya anak itu kan memang waktu itu kan memang harus program dulu kayak gitulah Pak intinya ya memang satu-satunya anak saya gitu loh Pak, makanya sesibuk apapun setiap pagi pasti saya yang ngantar sekolah Pak untuk anak itu, ngambil rapot itu mesti saya, terus kalau ada evaluasi apa mesti saya izin Pak berangkat, izin dari kantor berangkat ke sekolahannya kayak gitu. Cuma saya tuh kadang nanya kan supaya lebih dekat gitu loh Pak sama anak. Misalkan oh ternyata anak ini nyaman, oh tidak kekurangan kasih sayang itu caranya gimana gitu Pak. Saya mungkin kurang di situnya sih Pak untuk nanya ke anak, mungkin ketakutan saya sih. Meskipun anak kan mama itu terbaik, mama tuh selalu meluangkan waktu untuk aku kan gitu kan. Nah itu kan saya sendiri Pak yang ngerasa kadang saya apa kurang kasih sayang atau gimana kayak gitu Pak. Sebetulnya itu sih Pak, itu perasaan saya. Terus caranya gimana sih Pak biar Pak Wiwit kan anak-anaknya TK kan banyak ya Pak. Mungkin bisa dikasih solusi kedekatan tanpa harus kayak memaksa ataupun yang lainnya gitu loh Pak. Saya pengennya gitu sih Pak. Ya sih, jadi kalau pemahaman saya pribadi begini, anak itu adalah investasi yang tidak akan pernah ada ruginya Iya, selama benar Pak. kita menjalankan yang terbaik. Saya pernah ada di posisi bahwa anak saya itu ketika hari itu 1 tahun umurnya, pas ulang tahun pertama, itu anak pertama juga, itu kalau dalam bahasa gampangannya disebutnya mati suri, karena sudah tidak ada detak jantung, semua kontrol tubuh lepas, air seni keluar, kotoran cair keluar, dan sudah saya bawa ke bidan, dicek pakai stetoskop, mata dibuka disorot, nggak ada respon. Bidannya karena memang kondisinya seperti ini. Ya saya
sebagai orang tua pasti kaget gitu ya. Saya minta suaminya untuk minta tolong dibawa ke rumah sakit ya Mas, biar saya tahu bahwa anak ini kenapa, apakah karena salah saya dalam penanganan dan lain-lain sehingga anak ini berakhir seperti ini. Walaupun saya berusaha untuk tegar, ikhlas, sepanjang perjalanan menuju rumah sakit saya hanya berdoa, ya Allah, jika kado terindah dalam hidup saya ini ingin Kau ambil, berikan keikhlasan. Tapi jika memang belum, tolong kembalikan seperti semula. Itu dalam perjalanan saya berdoa saja. Akhirnya ketika mendekati rumah sakit, tiba-tiba anak siuman. Dan itu ketika mulai awal mati suri, sampai di rumah sakit itu ada sekitar 45 menit. Karena dari rumah ke rumah bidan, terus saya harus nunggu bidannya karena dia baru keluar, kemudian diperiksa, sampai akhirnya saya minta tolong suaminya mengeluarkan mobil. Itu seperti itu. Jadi saya pernah ada di posisi di mana saya merasakan seperti saya tidak berguna lagi karena dititipi anak. Anak itu adalah titipan langsung dari Allah, tapi saya tidak bisa menjaga dengan baik. Saya menyalahkan diri saya waktu itu. Sehingga saya ingin tahu kenapa ya, apa salah saya hingga saya memaksa suami dari bidan itu untuk bawa ke rumah sakit sehingga nanti akan diobservasi. Nah, kalau jenengan punya pemikiran bahwa sekali lagi anak itu investasi yang tidak akan ada ruginya karena dunia akhirat, Pak. maka putuskan baik-baik tanpa ada emosi, plus minusnya dengan segala keikhlasan harus bulat. Gitu. Dan menurut saya kalau misalkan pengen sih agar dengan anak itu tetap punya kedekatan apa-apa gitu. Ya saya tadi di depan itu ngobrol masalah bond dengan anak. Anak saya itu semua ketika masih kecil pasti setiap malam sebelum tidur saya, salah satu orang tua ya, harus mau ngalah untuk bisa memiliki kedekatan emosional dengan anak dengan cerita. Itu satu kultur budaya yang sekarang sudah tidak atau jarang sekali orang melakukannya. Di kelas-kelas yang saya ajar di SMP maupun di Aliyah, saya tanya, siapa yang ketika kecil sering cerita sebelum tidur dengan orang tua, baik bapak maupun ibu. Itu persentasenya kecil. Dan anak-anak itu saya tandai. Kenapa saya tandai? Saya ingin membuat sedikit survei bahwa anak-anak yang kebiasaannya diceritani, bonding, itu mendapatkan pesan moral bahwa kebaikan itu pasti menang, bahwa kejujuran itu menjadi prioritas, dan nyatanya anak-anak yang saya tandai itu rata-rata mereka di kelas bagus, independensinya, kemudian komitmennya untuk tetap sekolah dengan baik, rata-rata bagus. Maka memang ada korelasi positif antara kebiasaan bercerita kepada anak sebelum tidur, cerita pengantar tidur, dengan kemandirian, komitmen dalam kebaikan, dan yakin bahwa suatu saat walaupun sekarang belum memberikan bukti nyata yang sangat baik, tapi mereka yakin bahwa yang sudah saya jalani sejauh ini benar, maka pasti akan berakhir bermuara di dalam kebaikan. Itu yang selalu saya tanyakan pasti. Nggih, Pak. Nggih. Makasih Pak Wiwit. Sami-sami. Tapi maaf loh ya, itu pendapat pribadi yang tidak mungkin banyak dasaran keilmuan dari mungkin referensi jurnal psikologi atau apa-apa. Enggak sih, cuman saya memang apa-apa yang saya jalankan, apa yang saya lakukan itu kadang-kadang memang jadi catatan kecil. Oh, anak-anak itu begini. Ketika saya di TK juga atau di PAUD juga ternyata anak-anak yang saya tanya orang tuanya, kadang cross check karena ada orang tua yang ketika anaknya itu terus cerita tentang saya kepada orang tuanya, kadang orang tuanya itu penasaran, pengen tahu, pengen tanya, pengen ketemu gitu. Ya, nggih Pak. Ya, begitu. Nggih. Makasih ya Pak Wiwit. Sami-sami. Sangat menginspirasi sekali. Pak Wiwit nggak berubah, Pak. Oh gitu. Dulu atau Pak Wiwit itu waktu MTS. Oh gitu. Berarti waktu masih mungkin sebutannya bocil gitu ya. Kalau boleh tahu. Saya di Semarang, Pak. Di apa itu? Insya Allah nanti awal Februari ke Thailand, Pak. Masya Di sana. Selama berapa lama itu kira-kira kalau ke Thailand? Kurang lebih 1 mingguan sih, Pak. Oh. Itu kerja di bidang apa, Mbak, kalau boleh tahu? Di perbankan, Pak. Selamat ya.
Ya, insya Allah Ya, nanti dinikmati diparingi saja selama lancar. masih bisa dinikmati dan masih dalam batas toleransi. Ya suami boleh, keluarga masih tercover dengan baik, kedekatan dengan anak masih terjaga, nggak masalah. Iya, Pak. Iya. Nah itu Pak, dapat salam dari Mas Mariono tadi. Oh, Saya cerita, ya. Dulu sering, ya Mas saya tuh nganterin waktu MTS sekolah gitu kan, Pak ngetos Pak Wiwit gitu kan. Jadi tadi saya sempat cerita, oh iya salam ya nanti buat Pak Wiwit. oh, sekarang Pak Mariono tinggal di mana? Poijo, Di Poijo ngajarnya kan di SMK SMK Kesuma Pak. Kesuma. Iya. Ya. Tapi saya sudah lama tidak pernah ketemu Pak Mariono. Tapi kadang simpangan saja sih. Nggih, nggih. Nggih. Iya, monggo Mas Monggo, Zaki, Gus Zaki. Oke, siap. Gus Zaki. Ini kalau ada yang terakhir, monggo sebelum ditutup sudah mau berganti hari, berganti tanggal ini ya. Yang terakhir ada, monggo Kasihan Pak kesempatan Iya. Wiwit. ini. Oh Iya. enggak, saya itu pernah dulu ngelesi satu anak sama anak berkebutuhan khusus, bapaknya dokter spesialis anestesi di Pati. Itu ngelesi dari mulai 6:30, selesainya jam 1:30 malam. Iya, luar biasa. Ya, monggo Gus Davik ya. Monggo Gus. Kalau mau ada yang tanya Namung terakhir, nyimak mawon. pamungkas nggih. Namung nyimak mawon Penutupnya Pak ini. Wiwit. Davik masih tetap glowing kok gitu. Wah, itu bos Sama skincare Pak. itu. Gak apa-apa. Jangan bilang lemu loh ya. Kita membutuhkan generasi muda yang berbobot. Nah, Gus Davik kan memenuhi kriteria itu. Bukan yang Gus gemoy Zaki nggih, Pak. Gus Zaki juga sama. Kita perlu generasi muda yang berbobot. Gus Zaki kayaknya sekarang juga termasuk berbobot. Enggak, nanti mengarah kepada seseorang biar adil saja. Monggo yang terakhir. Davik tanglet tuh Davik. Nggih. Monggo Gus. Penutupan. Namung nyimak mawon. Monggo. Mas Davik putranya pinten nggih? Sampun kali Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang Rencana yang ketiga sudah realisasi belum? masih 2 tahun Mas belum genep Pak, yang anak kedua gitu. Pak. Alhamdulillah. Iya. Kalau Mas kakaknya dulu siapa namanya? Atabik Zain Mudashir. Iya. Gimana sekarang? Di rumah Pak, yang jaga kandang dia Pak. Oh gitu. Kalau Mustafa Harun? Mustafa Harun di Magelang, di rumah Mbah katanya. Terus posisi sekarang profesi apa Mas Mustafa? Kurang tahu Pak ya, tapi dia menjadi pengasuh pondok juga. Masya Allah. Barakallah. Iya. Monggo loh. Ada lagi? Kalau nggak ada mungkin kita cukupkan nggih. Ini saya ada ini Pak Wiwin nggih, ada ucapan terima kasih dari teman-teman. Terima kasih untuk highlight ulangnya, bahwasanya bercerita kepada anak itu nasihat untuk bercerita lagi kepada anak. Kadang nggak semua orang bisa bercerita, tapi insya Allah semua orang bisa membacakan buku cerita untuk anak-anak. Terima kasih banyak pesan untuk menghidupkan kembali. Ada banyak Tapi semua harus dilakukan dengan ikhlas ya. Sama seperti maaf saya itu bukan mengatakan saya lebih baik, bukan. Tapi jangankan kepada anak kandung gitu. Murid saya itu, saya sering sampai sekarang itu murid saya rekor itu satu anak les privat selama 12 tahun. Setiap minggu ketemu, belajar, dan itu bertahan dari mulai dia masuk SD sampai lulus SMA 1 Pati, sekarang di UGM. Jadi 12 tahun full les privat sama saya, dan nggak ganti-ganti orang. Jadi, dan itu tidak hanya satu sih,
Tetapi yang lain itu karena memang dia kenal dengan saya kelas 2, ada yang kelas 3. Jadi kalau saya ngelesi, itu kalau sudah ketemu anak, bagaimana membangun chemistry sampai akhir possibility tetap bersama itu biasanya terjadi. Jadi bandingannya begini, jangankan sama anak kandung, dengan murid les saja saya bisa begitu dekatnya, apalagi dengan anak kandung. Jadi saya memposisikan diri saya kalau dengan murid-murid saya pun sebenarnya kalau saya menyuruh, saya memberikan tugas, saya berikan prolog. Kami ketika saya memberikan tugas tidak ada dasarnya benci, jengkel, enggak. Tapi niatnya biar kamu belajar lagi. Pahami seperti itu ya. Kalau ucapan saya mungkin agak keras, pahami itu seperti layaknya jamu. Jamu rasanya memang tidak enak, tetapi dia memberikan efek kebaikan untuk kita. Selesai sudah ya. Jadi jangan pernah melihat sesuatu hanya karena bentuknya seperti itu pasti jelek, rasanya seperti itu pasti tidak bagus, belum tentu. Oke, gitu Gus Zaki ya. Siap. Ini nggak Pak ada. Wiwit, ngapunten gimana? Pak. Gimana? Iya, ngapunten Pak Wiwit berarti ini di rumahnya di Asempapan ya Gus Zaki? Leres di Asempapan itu jalan madrasah itu ke belakang. Oh, nggih. Nggih, sampun Gus. Baik, kita cukupkan nggih. Terakhir pesan untuk kita semua Pak Wiwit, untuk kita mungkin alumni 2010, untuk teman-teman semua, dan mungkin nanti ditutup kali doa nggih Pak, walaupun kalau untuk urusan doa berdoa itu saya tidak begitu tahu, karena kan ya maaf saya harus bercerita, saya itu kan mu'alaf juga, jadi saya dulu kan karena begini, jadi kalau urusan doa itu nanti daripada kesleo lidah, tidak membuat orang yakin dengan doa saya, mending saya mengaminkan saja. Gitu. Jadi kalau konklusi kesimpulannya begini sih, semoga saja harapan saya anak-anak saya yang dulu yang sekarang sudah tidak anak-anak lagi itu tetap mau menyambung tali silaturahim. Karena saya mencontohkan, baru kemarin saya itu bukan kali pertemanan saya 10 tahun dengan orang-orang yang ada di Gembong, di Gunung Wungkal, alhamdulillah selalu bisa saya jaga dengan baik. Begitupun saya berharap anak-anak saya bisa menjaga pertemanan silaturahim, semoga itu jadi jalan berkah, tambahnya umur, tambahnya saudara, makin dekat, makin erat, makin terasa hangat. Bisa diperlukan saat kita butuhkan support sistem yang bagus. Semoga saja semua punya komitmen yang sama untuk tetap menjaga hangatnya persaudaraan. Begitu. Dan Allah memberikan berkah berupa ilmu, berupa rezeki, berupa keluarga yang bisa selalu menjaga kita dalam kebaikan. Itu Gus Zaki. Masya Allah, luar biasa nggih. Nggih, berarti niki doanipun Kiai Sobri nggih, Kiai Hasan. Oke, siap. Saya mengaminkan ini. Soalnya tadi tahlil tapi belum doa. Monggo. Amin. Gus David itu monggo. Nggih, monggo. Doanya duet nggak apa-apa ini. Amin. Monggo Kiai. Kalian satu paket tuh. Iya, Kiai pusat. Monggo. Ya udahlah. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina habibina syafiina karim Muhammad wa sallallahu ta'ala ala kulli sahabati rasulillah ajmain. Amin ya rabbal alamin. Rabbil alamin hamdan na'iman hamdan syukran hamdan yu'afina min kafi mazidah. Ya rabbana amin 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 Mubarak hadiah amin ثم إلى جميع الإخوان القادر الجيلاني ثم إلى جميع من مشارق الأرض إلى مغاربها بر وبر
ونخصه في الأرض نستعلم يوسف المشايخ روضة الأمور semua orang yang alam kubur wanistamana huna bisabab bima talawna al-Qur'an laka min ajlim Allahumma firlah warhamhu wa'afwanhu Allahumma firlah warhamhu wa'afwanhu Allahumma firlahum warhamhum wa'afwanhu Allahumma ij'al qabrahum rawdatan kinan wa la taj'al qabrahum fadlan Allahumma anzil rahmah wan ni'mah wal maghfirah wa ridwan minal muslimin إنك سميع قريب مجيب دعوات قاضي الحاجة يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت لا إله إلا أنت سبحانك يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك ادخلي في عبادك الجنة ربنا إن أنشأت من القرآن تعيش اللهم حسن مقاصدنا اللهم حسن مقاصدنا اللهم حسن مقاصدنا بكرامة الأولياء وبشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم يسر علينا وشرط على كثير من عبادك الصالحين واغننا من فضلك عمن سواك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين بركات الفاتحة matur nuwun Gus. Nggih, kula ngucap matur nuwun sanget kangge Pak Wiwit atas foto wae. Kasih banyak Pak Wiwit. Nggih, matur suwun nggih Pak Wiwit. Terima kasih buat Pak Wiwit. Mohon maaf kalau kita teman-teman banyak kesalahan, kehilafan dan yang pastinya kelancangan nggih. Karena nggak pernah sowan tapi minta jadi materi. Tapi enggak mengurangi rasa hormat, semoga takzim kita kepada panjenengan dan juga memohon doa semoga kita semua selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dari saya terima kasih teman-teman dan mohon maaf. Insya Allah kita nanti bertemu kembali di bulan depan ya. Kepada Pak Wiwit juga terima kasih banyak. Terima kasih yang tak terhingga karena menyempatkan waktu malam hari ini sampai malam sekali ya, sampai berganti hari, berganti tanggal, tapi Masya Allah luar biasa masih bisa ikut menemani kita sampai tengah malam. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wiwit. Matur suwun Pak Wiwit. Sami, semoga selalu sehat, ketemu lain kali. Pak Wiwit. Nggih, nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.